Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, menyikapi terkait adanya hujan kemudian masa tanam ke-1 tahun 2023-2024, banyak teman-teman dari anggota Poktan yang tanya terkait masalah tanaman padi apa yang cocok untuk ditanam. Maka berdasarkan pengalaman kami yang ada di lahan langsung ya, lahan pertanian, mengolah lahan, kemudian belajar dari tahun-tahun sebelumnya, maka saya sarankan pertama adalah yang harus kita perhatikan saat ini berdasarkan keterangan dari BMKG bahwa sebenarnya El Nino itu masih panjang ya, sampai bulan Desemberan. Nah, adanya hujan saat ini karena adanya angin monsun atau angin muson barat dari benua Asia yang di situ dikatakan membawa hujan. Tapi sebenarnya untuk efeknya sendiri, efek El Nino itu masih panjang, yaitu sekitar sampai bulan Desember. Makanya kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak menentu gitu kan. Yang kita khawatirkan ketika teman-teman sudah tanam kemudian efek musonnya berkurang, maka nanti kemungkinan hujan juga akan berkurang. Artinya jika hujan berkurang, kondisi air yang ada di lahan untuk sawah-sawah tak ada hujan juga akan ikut berkurang. Makanya saran saya pertama adalah tetap bagaimanapun padi-padi dengan umur yang ultra genjah atau genjah, yaitu kisaran 75 hari, 85 hari sudah bisa kita panen, itu adalah yang paling memungkinkan. Yang kedua adalah cari tanaman padi yang memiliki toleransi atau ketahanan terhadap kurang air. Yang ketiga adalah cari atau tanam tanaman padi yang memiliki toleransi terhadap serangan jamur atau blast atau penyakit ya. Kenapa? Pertama adalah umur pendek masih sangat memungkinkan. Belajar dari tahun sebelumnya, tahun masa tanam 2002-2023, yaitu ketika sudah hujan kemudian ketika masuk masa-masa bunting itu ternyata waktu itu air kurang, sehingga banyak tanaman-tanaman yang umurnya lebih panjang itu gagal panen karena ketika masuk masa bunting dan kemudian keluar malai itu kekurangan air. Dan terbukti di lapangan padi-padi yang ultra genjah umur 75-80 itu masih bisa bertahan ya, karena masa buntingnya atau generatif awalnya itu lebih dulu ya. Yang pertama. Yang kedua, toleransi kurang air ini masih sangat penting, terutama untuk sawah-sawah tak ada hujan ya, yaitu sawah-sawah yang hanya mengandalkan air dari hujan ya, kemudian kadang dibantu dengan sumur bor. Ini untuk menjagani atau jaga-jaga nanti jika airnya kurang. Yang ketiga adalah tanaman padi yang tahan terhadap jamur, karena kekurangan air atau kondisi stres air yang ada di lahan, karena tanaman kurang air itu sangat mudah memicu terjadinya serangan jamur ya. Biasanya itu erat kaitannya. Jadi toleransi terhadap jamur ini juga penting. Yang ketiga adalah karena kondisi cuaca seperti ini, karena daerah Lamongan Selatan juga relatif tak ada hujan, dan kemudian tanam kedua atau gaduan itu juga, atau walik dami istilahnya, itu juga tanam padi lagi. Maka saya sarankan tetap bagaimanapun tanaman yang umur pendek atau ultra genjah sangat memungkinkan kita untuk berkejaran dengan ketersediaan air di masa tanam kedua. Nah, padi-padi yang umurnya agak panjang lebih dari 85 bagi daerah kita itu termasuk padi yang sudah terlalu dalam ya, karena nanti untuk ngebut nututi pada masa tanam kedua nanti sudah tidak cukup ya. Itu sekilas terkait saran saya ketika teman-teman tanya masalah tanaman padi apa yang cocok untuk kita tanam pada musim tanam pertama 2023 sampai 2024 ini dengan kondisi alam yang masih tidak menentu seperti ini.
Oke, terima kasih dari saya Petani Agromas Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.